Oke. Kemudian ada yang namanya Cloud Service Management. Nah, untuk Cloud Service Management ini sama seperti Cloud Service tadi, hanya di Cloud Service Management ini kita bisa manage service cloud kita. Ada beberapa application building blocks, ya, atau layanan aplikasi yang diberikan Windows Azure kepada kita sebagai developer. Ada aplikasi untuk big data, database, storage, traffic, caching, messaging, identity, media, CDN, dan networking. Oke, akan saya jelaskan satu persatu secara singkat. Untuk big data, jika kita mempunyai sebuah bank data yang sangat besar yang perlu di-manage secara khusus, ya. Mungkin data kita itu adalah data log dari website kita. Jika kita mempunyai website sosial, maka biasanya data yang terkumpul itu sangat besar, dan kita perlu memakai mekanisme khusus di dalamnya. Jika mekanisme relasional tidak lagi dapat mensupport big data kita atau data kita yang besar, data center kita, kebutuhan akan pengolahan data kita, maka mekanisme big data adalah solusinya. Kemudian yang kedua adalah database. Application building blocks ini adalah aplikasi yang bisa kita akses. Misalnya kita ingin membuat sebuah database di cloud, untuk kemudian kita tinggal mengaksesnya, yaitu dari aplikasi klien kita atau mungkin dari aplikasi-aplikasi yang lain, dapat kita membuat database via Windows Azure. Kemudian storage, dan storage ini hampir sama dengan database, namun storage ini lebih ke tempat penyimpanan secara lepas, bukan database. Database punya skema, tapi storage hampir tidak punya skema. Kemudian layanan traffic, jika kita ingin manage traffic yang yang sedang kita pakai atau yang akan kita pakai. Kemudian mekanisme cache, ya, mekanisme cache. Jadi untuk mempercepat layanan kita bisa melakukan mekanisme caching. Jika kita menggunakan layanan ini, maka kita bisa mempercepat layanan yang kita sediakan ke klien. Kemudian mekanisme messaging, ini seperti messaging biasa atau mungkin email atau chatting. Kemudian identity, mungkin jika kita pernah mengenal Active Directory di teknologi Microsoft sebelumnya, identity adalah hampir seperti itu. Jadi jika kita ingin atau kita memerlukan mekanisme di mana kita melakukan single sign in untuk beberapa aplikasi kita, application building blocks ini bisa kita gunakan. Kemudian ada building blocks untuk media, ini untuk tempat penyimpanan file media. Kemudian ada CDN, ya, jika kita ingin mengembangkan aplikasi cloud, ya, jaringan cloud. Kemudian ada networking atau jaringan. Kelebihan lain dari Windows Azure dapat di-develop dengan berbagai bahasa. Dapat kita lihat di development centernya, ya, ada beberapa bahasa yang disupport oleh Windows Azure. Misalnya di sini bisa kita lihat ada mobile, ada .NET, Node.js, Java, PHP, bahkan Python. Dan bahkan Windows Azure tidak menutup kemungkinan jika kita ingin mengembangkan dengan bahasa lain. Bisa kita lihat di sini ada other. Oke. Kemudian Windows Azure, ya, sangat mendukung pengembangan library-nya. Bisa kita lihat
saat kita buka GitHub, kita bisa mengakses Windows Azure dengan melakukan accessing URL di bawah ini, http github.com/windowsazure. Dalam mengembangkan aplikasi di Windows Azure pun dipermudah dengan dibukanya code library Windows Azure di GitHub dengan lisensi Apache 2 atau Apache 2. Kemudian layanan yang lain adalah layanan database SQL. Ya. Engine database relasional yang dipakai adalah SQL Server. Ini di dalam cloud-nya. Kemudian database-nya sudah tercluster demi ketersediaan layanan. Kemudian layanan dapat dikelola secara penuh. Kemudian mendukung juga reporting SQL. Tadi sudah kita lihat salah satu menu di Windows Azure adalah SQL reporting. Oke. Saya akan demokan database SQL. Di sini ada menu SQL database, tinggal kita klik. Oke. Kemudian untuk membuatnya, kita tinggal mengikuti wizardnya. Sama seperti saat kita membuat virtual machine, atau saat kita membuat website, atau saat kita membuat cloud service segala macam, kita tinggal mengikuti wizardnya. Tinggal kita isi, misalnya apa namanya gitu. Untuk ini akan saya jelaskan di sesi video tutorial selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan. Kemudian penyimpanan itu tidak hanya berupa teks, namun kita juga bisa memanfaatkan layanan yang lain, yaitu berupa blob storage. Blob storage itu biasanya digunakan untuk menyimpan multimedia atau dijelaskan di sini. Jadi ketersediaannya sangat tinggi, scalable, dan sistem filenya secure atau aman. Blobs bisa diekspos secara publik via HTTP. Kemudian sama seperti data center SQL database, blob storage itu juga direplikasi secara kontinu dengan georeplication. Biasanya blob storage ini digunakan untuk menyimpan data-data yang binary, yang panjang. Oke, bisa kita lihat jika kita menggunakan blob storage, ini adalah endpoint yang bisa kita gunakan dalam develop aplikasinya. Oke. Kemudian layanan yang lain adalah layanan cache. Layanan cache juga didukung oleh Windows Azure. Cache dibagi dalam memori internal sehingga mempercepat waktu akses di sini. Kemudian cache bisa secara dinamis berubah ukuran, dapat memperbesar maupun mengecil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dukungan ketersediaan layanan yang tinggi. Kemudian yang terakhir, dukungan protokol memcache. Ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan building aplikasi. Cache sama seperti layanan Windows Azure yang sebelumnya, juga bisa kita temukan di menu sebelah kiri. Di sini ada beberapa menu. Kemudian cache, saat kita membuat cache, kita harus membuat service bus terlebih dahulu. Dari service bus nanti kita bisa memanage cache. Nanti akan saya jelaskan di video tutorial selanjutnya.